Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa anak muda Indonesia tidak diwajibkan ikut wajib militer? Kita sering melihatnya di drama, berita, atau film dari negara lain. Anak muda, kadang laki-laki dan perempuan, menunda hidup mereka untuk mengabdi pada negara dengan seragam militer. Di Korea Selatan, bintang pop dan aktor menunda karir mereka di puncak. Di Rusia, itu adalah bagian penting bagi banyak anak muda laki-laki. Tapi di sini, di Kepulauan Indonesia yang luas ini, ceritanya berbeda. Tidak adanya undang-undang wajib militer mungkin terlihat aneh. Apalagi untuk negara dengan penduduk yang begitu banyak dan posisi geopolitik yang rumit. Ini menimbulkan pertanyaan mendasar. Bagaimana negara yang begitu luas dan beragam bisa menjaga keamanannya tanpa memaksa warganya untuk mengabdi? Ini bukan hanya soal kebijakan. Ini menyentuh inti identitas nasional dan perjalanan sejarah kita. Keputusan untuk tidak menerapkan wajib militer adalah pilihan yang disengaja, bukan kelalaian. Ini adalah jalan yang dibentuk oleh revolusi, ditempa dalam api perjuangan kemerdekaan, dan dipengaruhi oleh filosofi pertahanan unik yang menempatkan rakyat sebagai pusatnya. Untuk memahami posisi Indonesia, kita harus memahami dulu apa sebenarnya arti wajib militer. Intinya, ini adalah kewajiban yang ditetapkan negara bagi warga negara, biasanya laki-laki muda pada usia tertentu, untuk mengabdi di angkatan bersenjata selama jangka waktu tertentu. Negara-negara seperti Korea Selatan, yang menghadapi ancaman langsung dan terus-menerus dari tetangga utaranya, menganggap wajib militer sebagai keharusan mutlak untuk bertahan hidup. Tentara besar mereka, yang diperkuat oleh masuknya wajib militer secara terus-menerus, berfungsi sebagai pencegah penting di salah satu zona paling militeristik di dunia. Di Rusia, wajib militer memiliki akar sejarah yang dalam, sejak zaman Kekaisaran Rusia. Ini dilihat sebagai alat untuk menunjukkan kekuatan nasional, mempertahankan pasukan cadangan yang besar, dan menanamkan rasa disiplin dan patriotisme pada populasi laki-lakinya. Demikian pula, Tiongkok, dengan militer aktif terbesar di dunia, secara teknis memiliki undang-undang untuk wajib militer universal, meskipun diterapkan secara selektif. Mengingat populasinya yang sangat besar, tentara pembebasan rakyat mampu menjadi sangat selektif, secara efektif mengoperasikan pasukan profesional, sambil mempertahankan kerangka hukum untuk wajib militer massal, jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Negara-negara ini melihat wajib militer sebagai solusi praktis untuk tantangan keamanan unik dan ambisi strategis mereka. Negara-negara ini memiliki kesamaan, persepsi konflik besar-besaran yang segera atau potensial yang membutuhkan banyak personel terlatih. Jalan Indonesia menuju kemerdekaan sangat berbeda dengan banyak negara yang menerapkan wajib militer. Militer kita tidak lahir dari perintah raja atau tradisi kekaisaran. Ia lahir dari rakyat, untuk rakyat selama Revolusi Nasional Indonesia. Pejuang kemerdekaan awal bukanlah tentara formal yang dibentuk negara, melainkan kumpulan milisi kelompok mahasiswa warga biasa. Kisah asal-usul yang organik dan dari akar rumput ini tertanam kuat dalam DNA TNI. Identitas militer terkait dengan perannya sebagai kekuatan revolusioner yang berjuang bersama rakyat, bukan sebagai institusi yang berdiri terpisah darinya. Konteks sejarah ini menciptakan kontrak sosial yang berbeda. Ikatan antara militer dan rakyat ditempa dalam perjuangan bersama, bukan paksaan negara. Doktrin yang muncul adalah pertahanan rakyat semesta, atau Sisangkamrata. Filosofi ini, pertahanan bukan hanya tanggung jawab militer, tetapi tugas setiap warga negara. Namun ini tidak otomatis berarti wajib militer. Sebaliknya, saat krisis seluruh bangsa dimobilisasi, rakyatnya sumber dayanya infrastrukturnya, militer sebagai komponen inti warga berkontribusi sesuai kemampuan. Politik pasca kemerdekaan memainkan peran penting. Para pemimpin khawatir menciptakan pasukan besar berbasis wajib militer yang bisa menjadi kekuatan politik tersendiri. Militer profesional yang lebih kecil dipandang lebih mudah dikelola. Jadi, jika bukan melalui wajib militer, bagaimana Indonesia menjamin keamanan nasionalnya? Jawabannya, strategi pertahanan berlapis. Inti, TNI profesional. TNI adalah kekuatan sukarelawan, militer sebagai karir. Ini memastikan profesionalisme, ini memastikan motivasi, ini memastikan spesialisasi. Mereka menjalani pelatihan ekstensif untuk teknologi militer modern. Latihan juga meliputi doktrin operasional kompleks. Contoh perang hutan, contoh patroli maritim. Fokus kualitas dibanding kuantitas. Pemerintah berinvestasi pada kekuatan tempur terampil dan lengkap, bukan pada kumpulan wajib militer besar dan sementara. Lapisan kedua, komponen cadangan atau Komcat.
Comcat, sistem sukarelawan sipil terlatih, diatur sejak 2019. Comcat sepenuhnya bersifat sukarela, mendaftar, menerima pelatihan militer dasar, kembali ke kehidupan sipil, bukan tentara aktif. Bisa dimobilisasi saat darurat atau perang, menyediakan kapasitas lonjakan tanpa gangguan sosial dan ekonomi. Memperluas kemampuan pertahan saat dibutuhkan. Sebagai kesimpulan, keputusan Indonesia untuk tidak menerapkan wajib militer bukanlah tanda kelemahan, melainkan cerminan pilihan yang sadar dan strategis. Ini adalah jalan yang diukir oleh sejarah unik revolusi rakyat kita, dibentuk oleh tantangan logistik yang besar dari geografi kita, dipandu oleh filosofi pertahanan yang memberdayakan seluruh bangsa. Sementara negara-negara seperti Korea Selatan dan Rusia mengandalkan wajib militer untuk ancaman mereka, Indonesia membangun keamanannya di atas fondasi yang berbeda. Militer profesional, pasukan cadangan sukarela, doktrin pertahanan sipil yang komprehensif, diplomasi proaktif. Ini adalah model yang mengutamakan kualitas kesukarelaan partisipasi seluruh masyarakat. Pendekatan ini menawarkan keuntungan yang jelas. Ini mendorong korps militer yang sangat termotivasi dan profesional, terdiri dari individu yang dengan sukarela memilih jalan mereka. Semangat tak tergoyahkan dari 280 juta warganya.